Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penulisan artikel opini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, artikel opini itu apa sih? Apa itu artikel opini? Nah, sederhananya, artikel opini itu artikel yang berisi sikap, pandangan, atau pendapat pribadi penulis tentang sesuatu hal atau masalah, bahkan isu yang ingin ia sampaikan kepada pembaca. Baik pembaca itu akan setuju atau tidak dengan sikap atau opini si penulis tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang definisi artikel opini, perbedaan artikel opini dengan editorial dan berita, fakta, opini, struktur artikel opini, bahkan ciri-ciri artikel opini dan jenis-jenis artikel opini. Kita masuk ke definisi. Artikel jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer kalau definisi. Nah, kemudian perbedaan. Apa perbedaan artikel, editorial, dan berita? Mereka sama-sama memuat fakta. Kemudian artikel dan editorial sama-sama memuat opini, tapi tidak dengan berita. Kemudian mereka sama-sama memuat isu yang aktual. Artikel memuat isu aktual, editorial memuat isu yang aktual, berita pun memuat isu yang aktual. Kita lanjut ke fakta. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Kemudian, fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana atau berapa. Kemudian, fakta juga menyertakan bukti atau data-data yang akurat. Itu biasanya fakta. Nah, ini opini. Opini berbeda dengan fakta. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Yang kedua, opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang ketiga, opini menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya seperti sebaiknya, saran, serta pendapat dan lain-lain. Nah, struktur artikel opini biasanya seperti ini. Mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, kemudian penegasan ulang. Nanti kita bakal bahas tentang penjelasan dari pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, ini keterangan dari struktur yang sebelumnya teman-teman lihat dan yang kita bahas tadi. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Berisi mengenai isu aktual yang akan dibahas. Isu dipilih berdasarkan minat penulis. Kemudian rangkaian argumen. Berisi mengenal pendapat atau opini penulis terkait topik yang diangkat. Terdapat fakta, baik berupa dari hasil wawancara, pengamatan, atau sumber-sumber tertentu. Kemudian penegasan ulang, berisi mengenai pembahasan sebelumnya. Mungkin pula bagian ini disertai harapan, saran, ataupun solusi. Namun pada umumnya artikel opini memiliki beberapa ciri. Sebagai berikut, yang pertama itu ada datang dari masalah aktual, yang artinya permasalahan tersebut memang ada dana selama ini masih menjadi perbincangan di antara masyarakat. Nah, yang kedua, pada umumnya teknik menyusun opini untuk artikel biasanya menggunakan pola dedukatif sampai induktif. Nah, yang ketiga, artikel opini bersifat subjektif, yang artinya artikel itu dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi, namun dalam pengambilan kesimpulan tetap menggunakan data dan fakta. Nah, yang terakhir jenis-jenis artikel opini. Jenis-jenis artikel opini itu ada dua. Ada artikel opini khusus dan ada artikel opini umum. Artikel opini khusus, artikel ini dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi bagian dari anggota atau dari media, bahkan orang dari luar media. Nah, kalau artikel opini umum,
Untuk artikel opini umum dibuat oleh masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat tersebut mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan.